Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan la yamassuhu ilal mutahharun al ayah amma ba'du. Kepada rekan-rekan santri baik putra maupun putri yang berbahagia, pertama mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang telah diberikan kepada kita bisa mensyukurinya, sehingga Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lebih banyak kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan tetap dilimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi uswatun hasanah kita. Juga beliau nanti yang bisa memberi syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan santri jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin setiap Ahad pagi, melaksanakan kegiatan pengajian ad-duha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan santri jamaah rahimakumullah, tadi dalam mukadimah sudah saya sebutkan, itu ada di surat Al-Waqiah, la yamassuhu ilal mutahharun. Itu kalau sampean lihat di Al-Qur'an itu mesti ada tulisan itu. Nggih. La yamassuhu ilal mutahharun. Nggih. La yamassuhu, janganlah kamu memegang mushaf atau Al-Qur'an ilal mutahharun, kecuali dalam keadaan suci. Nah, jadi ketika jenengan semuanya mau membaca Al-Quran, mau memegang Al-Quran, kuncinya harus dalam keadaan suci. Jadi kalau mau membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, harus wudhu terlebih dahulu, gitu ya. Kenapa? Karena bersuci itu adalah kunci dari awal ibadah kita, gitu ya. Makanya ketika kita mau melaksanakan sholat misalkan, itu diawali dengan wudhu dulu. Jadi kalau nggak wudhu ya nggak sah, gitu ya. Jadi harus wudhu dulu. Wudhu dalam keadaan suci, baru nanti semuanya akan ikut sah. Nah, dalam bersuci ini kita harus hati-hati
Ya, harus hati-hati ya rekan-rekan santri dalam pelaksanaan wudhu atau bersuci itu ya harus hati-hati. Ini terutama ketika kita akan melaksanakan sholat ya, ini ya wudhunya harus benar-benar benar, tidak boleh salah. Kalau salah satu dari rukun wudhu itu tidak terpenuhi, maka wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah ketika jenengan melaksanakan sholat, maka sholatnya ikut tidak sah. Rugi nggak kira-kira? Rugi nggak? Rugi ya, sampai jentit ya bendino, tapi karena wudhunya nggak sah, karena wudhunya tidak sah, tidak sesuai dengan tata aturan, maka semuanya akan berakibat fatal gitu ya. Jadi semuanya saja, tidak laki-laki perempuan, kalau wudhu ya diperhatikan. Kemarin saya lihat beberapa kali anak laki-laki ya, itu wudhu, jadi kancing baju di lengan itu tidak dilepas. Ketika tidak dilepas kan secara otomatis kan siku ini tidak terbuka, dan ketika membasuh tangan berarti sikunya tidak kebasuh, padahal syaratnya membasuh tangan harus sampai siku. Nah gitu ya, maka harus hati-hati, tidak laki-laki tidak perempuan ya harus hati-hati ya. Yang perempuan misalkan kok tidak ada kancingnya tapi bajunya itu sempit gitu ya, bajunya sempit ya, sampai terus jangan udahlah gini aja ya wis penting wudu gitu ya. Ya salah, kalau memang itu bajunya sempit ya harus dicopot dulu begitu ya, dicopot dulu sampai ganti baju, atau ya supaya mudah dikasih sleting itu ya, di alternatif kasih sleting. Jadi ketika mau wudhu kita buka terus sampai siku ini harus kelihatan, dan ketika membasuh harus terkena air itu ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya beberapa kali melihat kawan-kawan itu seperti itu. Jadi tidak tidak memperhatikan sahnya untuk bersuci. Nah ini ya, makanya hati-hati ketika bersuci. Ini kunci ya, kunci utama ketika kita mau ibadah adalah harus bersuci. Nah, ini monggo, kalau anak perempuan saya kan tidak bisa lihat sampai seperti apa wudhunya, kan tidak bisa, mungkin pengurus gitu ya. Tapi dulu juga saya pernah lihat anak SD wudhu kan di depan kelas itu, saya lihat juga seperti itu sama. Jadi kancing bajunya tidak dilepas, akhirnya ya ketika membasuh tangan kan tidak terbasuh sikunya, padahal syaratnya harus sampai siku. Nah ini ya, makanya hati-hati jenengan semuanya ketika melaksanakan toharoh atau bersuci. Ini ya, ini barometer ya, jadi ukuran ketika jenengan nanti toharohnya sudah benar ya, mudah-mudahan terus ibadah yang lain itu nanti ikut gitu ya. Oke, ini yang bersuci dari hadas kecil. Nah sekarang ketika bersuci dari hadas besar seperti apa? Misalkan yang perempuan habis haid ya, itu kan sampai harus bersuci dengan hadas besar, itu ada niatnya ya, ada niatnya untuk mandi besar atau mandi wajib, biasanya seperti itu. Kalau anak laki-laki habis mimpi keluar mani, ini juga harus mandi. Nah mandi wajib ini juga harus hati-hati begitu ya. Ini yang saya tahu anak laki-laki kan itu ketika Anda mandi wajib itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus basah terkena air ya. Ini harus dibasuh ya, harus disiram, jadi tidak diusap. Beda ketika diusap. Gerujukan harus ya,
Nah, ini anak laki-laki ini biasanya ada ketika mau mandi itu kan biasanya pakai sampo ya. Mandi keramas itu kan pakai sampo. Nah, samponya itu biasanya laki-laki langsung ditaruh di kepala itu ya, langsung di kepala. Iya apa enggak? Iya ya. Nah, ini. Nah, ketika itu mandi wajib enggak boleh. Ya, khususnya untuk mandi wajib. Kalau mandi biasa jenengan mau Jumatan ya monggo tidak apa-apa. Tapi ketika mandi wajib itu enggak boleh. Kenapa? Karena basuhan pertama ketika jenengan itu mandi wajib itu ya harus air, jangan dicampur apa-apa. Begitu. Lelek sampean misalkan kepalanya sudah ada samponya, itu berarti kan sudah tercampur dengan barang yang lain. Nah, begitu ya. Nah, jadi tidak laki-laki tidak perempuan. Kalau perempuan saya tidak tahu apa seperti itu apa enggak, saya nggak tahu juga itu. Itu kan sebenarnya kan meminimalkan supaya ketika sampo sampean itu masih itu bisa sampean simpan langsung di lemari kan begitu. Ya, berarti kok asrama kae wis separuh taruh di atas kepala. Nah, kan begitu. Karpe nek turane dideleh ning lemari kan begitu. Tapi ketika itu mandi wajib itu salah. Paham ya? Yang laki-laki paham nggak? Ya, jadi kalau mandi wajib, samponya jangan langsung ditaruh sebelum membasuh yang pertama loh ya. Sebelum membasuh yang pertama, samponya jangan ditaruh di kepala dulu. Ya, jadi lek sampoan setelah basuhan yang pertama, kabeh wis basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, baru sampean tuki dikasih sampo. Nah, men wangi ya. Ya monggo gak apa-apa. Tapi setelah basuhan pertama, yang perempuan juga seperti itu. Sama ya. Jadi ketika mandi wajib itu harus hati-hati yang punya kuku panjang. Ya. Cawek itu biasanya kukunya dawa-dawa. Nggih apa nggih nyakar. Enggak ya, jadi kukunya yang panjang itu dipotong ya. Kalaupun sampean ndelala kok enggak ada operasi kuku itu ya alhamdulillah aja gitu. Nah, tetapi ketika sampean pas untuk mandi wajib, ya itu harus dibersihkan di bawahnya kuku, sela-selanya kuku di bawahnya itu harus dibersihkan. Nah, gitu ya, harus hati-hati. Jadi bersuci itu ya tidak semudah kita gerujak-gerujuk wis enggak, ya. Harus diperhatikan betul. Sing lemu apa neh ya. Sing lemu kan ya lemu biasanya perutnya ini yang lempet-lempet itu. Nah itu ya kudu dikosoki, harus dikosoki. Kenapa? Khawatir ada air yang tidak masuk, ada air yang tidak, ada anggota tubuh yang tidak terbasuh. Nah gitu ya. Hati-hati ini. Yang laki-laki misalnya bar gawe layangan. Gawe layangan biasanya kan gawe lem. Lah, ketika pakai lem itu sampai mau wudu harus dibersihkan dulu. Ya, karena kalau tidak sampai bersihkan, maka kulit yang kena lem tadi itu kan tidak kebasuh, ya, tidak kebasuh. Sehingga ketika tidak kebasuh, berarti sampai wudune ya ora sah. Nah, gitu lah ya. Ini anak laki-laki, kalau anak perempuan mungkin enggak. Kan enggak kayak layangan ya, yang buat layangan yang laki ini ya. Hati-hati. Jadi ketika sampean pakai cat ya, cat atau lem tadi ya, itu ketika mau wudu harus dibersihkan dulu. Nah ini ya, ini penting ya. Kenapa? Karena ini ibadah pertama yang harus Anda lakukan, yang harus benar. Ketika ini nanti salah, lainnya ikut salah gitu ya, terpengaruh dengan yang lain, maka sampai dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu ilal mutahharun ya, jangan memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci.
Itu kawan-kawan ya yang ngaji bituko ya. Ini saya kan sering juga ini kawan-kawan yang ngaji di rumah yang laki-laki itu. Ya. Jadi lah sampean wis turune geletak. Ya tuh geletak jadi lah itu secara otomatis sampean batal wisan. Wudunya sudah batal. Enggak boleh sampean langsung bangun langsung pegang Al-Qur'an, enggak boleh. La muslim toharun, haram hukumnya, tidak boleh. Gimana? Karena mau pegang Al-Quran ya sampai harus wudhu lagi. Nah, gitu. Lek turune pengen nggak batal tidurnya dalam keadaan duduk. Ya lungguh ya. Itu ya insya Allah nggak batal. Tapi lek lungguh sampai senden ya, lendet-lendet neng cagak, lendet-lendet neng tembok, itu ya sama batal juga. Gitu ya. Nah, makanya hati-hati ketika jenengan melaksanakan kegiatan bersuci. Nah, ya. Nah, ya jadi monggo lah kawan-kawan terutama yang besar-besar ya. Ya, kawan-kawan yang SMA ini coba ketika lihat adik-adiknya wudhu, ya itu coba diperhatikan lah ya. Jadi ketika belum benar ya sampean punya kewajiban untuk menegur. Ditegur, "Dek, ini masih kurang. Sampai basuhnya tidak sampai siku, sampai basuhnya tidak sampai mata kaki, sampai basuhnya belum rata." Nah, ini ya monggo saling mengingatkan. Dan misalnya yang kecil lihat mbak-mbaknya atau mas-masnya juga seperti itu ya sampai mengingatkan. Ya. Kok diingat yang lawan ya diomongnya pengurusnya. Nah, dia mulai cilik ngomongi tak kepret misalnya misalkan loh iya mentang-mentang senior itu ya mentang senior ingatkan oleh adiknya tidak terima ya jangan ya. Jadi dulu sahabat Ali ya, jadi sahabat Ali itu suaminya siapa? Ali itu suaminya siapa? Hah? Suaminya Siti Fatimah ya, putrinya Kanjeng Nabi ya. Lah itu dulu saja ya. Jadi ketika Sayyidina Ali itu mau menikah ya, mau menikah dengan dengan Siti Fatimah itu kan ya ada sayembara lah gitu ya. Jadi sapa sing iso ngatamne Al-Qur'an dalam sehari semalam yaitu 100 kali gitu ya, 100 kali, maka nanti saya jodohkan dengan putriku, kata Nabi seperti itu. Ya sahabat kan semangat ya, wah untuk Fatimah gitu wis. Jadi enek sing dalam satu hari semalam ya itu ada yang dapat 20 khataman, ada yang 25 khataman, ada yang 50 khataman itu ya. Nah, Sayyidina Ali ini kan babul ilmi itu ya. Jadi pintunya ilmu itu ya Sayyidina Ali itu. Sehingganya apa? Ali sahabatku kabeh wateng deres ben entuk Fatimah, Sayyidina Ali nyantai nggih. Nyantai itu. Jadi ketika pas tinggal berapa jam itu waktunya habis, Sayyidina Ali ini terus membaca apa? Kulhu ya, kulhu Allahu ahad itu dibaca karena ya, harus mengatakan 100 kali, berarti ya 3 kali 100, 300 kali. Karena apa? Baca surat Al-Ikhlas ya, itu pahalanya sama dengan membaca Al-Qur'an 1 khataman. Nah, kayak gitu. Kan pinter Ali berarti. Sehingganya ya sahabat-sahabatnya kan ya terhadap protes toh, gitu ya. Protes. Lah sampean lho kan mau ora maca Quran, omoro-omoro khatam 100 kali khataman itu ya. Kan enggak mungkin ini. Akhirnya apa? Ternyata yang dipilih Kanjeng Nabi ya Ali ini. Kenapa? Karena yang dilakukan Ali ya sama persis gitu ya. Jadi membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca 1 khataman Al-Qur'an
gitu ya. Nah, makanya ini sampai Ali dijuluki Babul Ilmi. Nah, sehingganya setelah nikah dengan Sayyidina Ali, Siti Fatimah ini apa ya, terus langsung sewenang ya ora gitu ya. Ternyata kumpul dengan Fatimah tadi, itu Sayyidina Ali itu ya wis bojone kan ya sah toh, gitu ya. Harusnya kan sah. Ini Siti Fatimah minta syarat gitu ya, minta syarat, boleh menyentuh saya asalkan jawab pertanyaan saya dengan benar. Oh gitu ya. Jadi Siti Fatimah ya rada iri gitu ya, karena masa saya putrinya Nabi aja nggak dijuluki Babul Ilmi, Ali yang cuma sahabat saja itu dijuluki Babul Ilmi, pintunya ilmu. Lek gudange Kanjeng Nabi, pintune Sayyidina Ali. Sehingga apa? Nah, ya itu terus Siti Fatimah minta syarat kalau bisa menjawab, oke, ya, nanti bisa ya tidur bersama dengan saya, kata Fatimah seperti itu. Kalau belum bisa, ya tidak akan saya kasih. Gitu ya. Baik bojone lho, menten nyar ya. Akhirnya apa? Benar. Cuma pertanyaannya mudah ya. Apa yang menjadi pertanyaan Siti Fatimah kepada Sayyidina Ali? Cuma tanya begini. Saya ingin tahu baleknya anjing itu apa tandanya? Baleknya anjing. Ya baleknya wong wedok kecil, head tanda balek. Umur 9 tahun tanda balek. Laki-laki mimpi keluar mani. Umur berapa? 12, 15 sampai 15. Misalkan seperti itu. Terus suaranya tambah besar, itu tanda-tandanya balek. Tumbuh rambut di mana-mana. Iya. Rambutnya tumbuh di mana-mana. Ini tanda balek juga. Ya, jadi kawan-kawan laki-laki itu nanti ketika sudah tumbuh rambut di mana-mana berarti itu tandanya balek. Ya. Begitu. Terus tumbuh ini apa ini namanya itu? Ya. Ini juga tanda balek. Tapi ini yang ditanyakan Siti Fatimah baleknya anjing coba. Orang yang nyeleneh kuwi. Anjing kok tekoke baleke itu loh ya. Ini Fatimah sampai seperti itu. Artinya ya ini bersuci supaya kita nanti tahu ya dari balek ini, sehingganya ya ini penting gitu ya. Benar. Setelah itu bagaimana? Ternyata Sayyidina Ali ini cari orang yang bisa ya, yang bisa menjawab itu tidak ketemu-ketemu. Ya, tidak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya ketemu dengan anak kecil malahan. Ya, ketemu dengan anak kecil, beliau tanya dengan anak kecil itu jawabannya apa coba? Tandanya baleknya anjing itu kalau kencing kakinya diangkat satu. Itu berarti tanda baleknya anjing. Lek orang diangkat berarti orang balek. Nah, gitu ya. Lek sampean kok kencing kok diangkat satu berarti koyok. Gitu ya. Janganlah ya anak laki-laki kalau hajat ya harus duduk ya. Aja malah diobat abet nih. Ya ngewatek diobat abet nih, kancane malah gitu ya. Dikenakne kancane gitu ya. Ya jangan ya. Jangan. Ini dulu pernah ya. Jadi Nabi itu lewat makam itu ya, lewat makam itu ada ada jenazah dari dalam makam itu disiksa oleh malaikat mungkar dan makir. Nabi kok tahu Nabi lewat kok enek wong digebuki nangis gebak-gebuk itu apa? Akhirnya Kanjeng Nabi datang ke makam itu terus tanya kepada malaikat Jibril, kenapa ini orang ini disiksa? Coba apa jawaban malaikat Jibril? Ya sederhana sebenarnya. Itu cuma gara-gara dia pipis itu tadi. Ya. Goro-goro uyuh sampai disiksa malaikat. Makanya anak laki-laki kalau kencing jangan di sembarangan tempat. Kalau kencing jangan dibuat main-main.
Iya, masa nang dalan ditulisi I love you gitu ya. Itu yang bisa kan anak laki, gak mungkin anak perempuan gitu deh. Iya toh? Iya di jalan itu loh, di jalan sampean lari pagi itu kok ada tulisan I love you. Kan kayaknya nggak mungkin bawa ceret terus ditulisi kayak itu kan kayaknya nggak mungkin juga gitu loh ya. Iki jelas kelakuannya calanang iki gitu ya. Makanya hati-hati ya, hati-hati anak laki-laki ya. Perempuan juga seperti itu, apalagi perempuan kok pipis sampai dengan berdiri, naudzubillah min dzalik gitu ya. Tapi apa ada ya, ada mbah-mbah dulu itu kan ada yang seperti itu ya. Ini yang laki-laki ya, jadi mohon ini juga harus hati-hati ya, disiksa gara-gara kencing. Makanya kalau mandi kan ya harus basahan, pakai basahan ya, itu aturan harus pakai basahan, minimal ya pakai sempak lah ya, minimal pakai sempak. Kalau enggak ya pakai celana pendek itu, dia pakai celana pendek. Kalau enggak ya pakai sarung, apalagi anak perempuan ya harus pakai basahan, jangan tidak ya, nanti bahaya itu kalau enggak pakai basahan. Engko lek didu jajal piye. Repot itu ya. Ini yang laki-laki nih ya, ini biasanya anak laki-laki nyeleneh gitu ya. Jangan nggak boleh ya. Jadi tidak boleh aurat kita terlihat kepada orang lain gitu ya. Ini bersuci itu penting ya. Makanya setelah pipis ya harus bersuci. Lah iya toh, lah nguyuh diadai aqua ya, terus dideleneng kelas kan, naudzubillah min dzalik ya. Lah iya dongane men melungker men gak iso ngadeg ya. Lah iya jangan sampai lah seperti itu ya. Kalau pipis ya monggo lah ke bawah ya, di kamar mandi duduk, itu kan lebih baik ya, seperti itu gitu ya. Ini setelah itu ya harus bersuci begitu ya. Ini bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini jadi ketika bersuci dari hadas besar, baik laki-laki maupun perempuan, ini terutama yang perempuan ini kan rambutnya panjang ya, yang panjang tapi yang pendek juga banyak. Yang panjang itu ya ketika pas sampai mandi ya jangan digelung ya, diure ya kudu semuanya harus kena air itu ya. Jadi sempo enak langsung nyemplung aja wah itu ya. Ya sebenarnya bagus, itu lebih enak, tapi ya ojo ya, masa kamar mandi itu di kolam itu sampai mandi malah nyemplung. Ini anak laki-laki biasanya itu ya ada duri itu kan, enak itu langsung nyemplung belum gitu kan, enak itu ya. Ya jangan, karena apa, kita ya kawan kita banyak ya, itu ya nggak sopan ya, nggak sopan. Kalau itu memang tempat untuk renang ya monggo, nggak apa-apa ya, itu kan ya cuma satu gitu kan, tidak besar ya pakai siwur lah ya, pakai siwur ya begitu. Ini penting ya. Jadi monggo kawan-kawan semuanya, untuk bersuci ini benar-benar kita perhatikan ya. Monggo kalau memang ketemu dengan adik-adiknya kok sesucinya belum benar, ayo sampean yang ingatkan ini ya. Jadi saya laki-laki, anak laki-laki, kalau mandi wajib ya, mandi setelah sampean mimpi keluar mani, itu namanya mandi wajib ya. Itu samponya jangan di bausan pertama sudah sampai taruh di kepala ya, jangan. Karena apa? Karena bausan pertama itu harus pakai air yang tanpa campuran apapun. Setelah nanti sampai basuh yang pertama semuanya sudah terbasuh, ya monggo ketika sampai mau sampoan monggo begitu ya. Jadi ini harus diperhatikan betul, karena ini menjadi kunci ketika sampai mau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Maka toharoh ini benar-benar harus diperhatikan. Anak perempuan apalagi ya, anak perempuan ini bersucinya lebih rumit ya, lebih rumit dibandingkan anak laki-laki ya, lebih rumit anak perempuan
anak laki-laki toh ya tidak terlalu rumit anak laki-laki, yang perempuan. Ini makanya harus hati-hati bersuci dari setelah dari toilet misalkan, yaitu ya jangan cuma satu jebor selesai yo cek mambu lah ya. Ini sering ya, makanya kemarin kenapa di JY itu kok mambek toiletnya itu salah satunya karena nyiramnya kurang banyak airnya ya. Di Geraha juga seperti itu ya, nyiram itu ya minimal 1 ember gitu ya, 1 ember biar memang tuntas ya. Nah, ini kemarin di JY itu kan ada 2 toilet itu, ketika yang satu itu disiram, yang satu meludak. Ternyata apa? Ternyata ya gara-gara ketika bersuci sampai cuma mungkin pakai 1-2 jebor selesai. Akhirnya apa? Nggak tuntas. Gitu. Ya alhamdulillah kemarin saya guyur dengan air beberapa kali dengan pakai ember itu, alhamdulillah terus lancar gitu ya, terus lancar. Ya, makanya kawan-kawan semuanya monggo ya. Jadi tempat-tempat kamar mandi, toilet ya ayo dibersihkan. Ya dibersihkan setiap minggu, setiap yang piket ya itu dibersihkan. Yang keramik itu kalau bersihkan ya jangan digosok dengan bata ya, jangan digosok dengan bata. Nah, akhirnya kalau nanti lecet itu akhirnya kan ya jelek jadinya ya. Nah, begitu ya. Jadi monggo semuanya kawan-kawan ya, kita saling peduli lah ya. Saling peduli, segala sesuatu yang ada di pesantren ini ayo kita rawat bareng-bareng ya. Kalau ada yang salah dalam bersuci ayo kita ingatkan ya, seketika itu langsung diingatkan, jangan nunggu nanti. Ada ya, sholat ya, sholat itu ketika sampean jadi makmum masbuk ya ikuti imam gitu ya. Jadi kan ada urutannya, ketika itu sampai misalkan 2 orang itu ya, 1 di depan, 1 di sampingnya sebelah kanan. Ya agak mundur sedikit. Ya agak mundur sedikit, jangan sama persis dengan imamnya, nggak boleh, mundur sedikit. Ya nanti ketika ada makmum lagi yang masbuk datang di belakang imam, sampai yang dulu sampingnya imam belakang sedikit ini sampai mundur. Gitu ya, mundur. Apa boleh? Boleh. Sampai meluruskan dengan makmum yang kedua. Begitu. Ini penting. Kadang-kadang sampai nggak paham juga. Ya, jadi ketika jadi makmum nyambungnya seperti itu. Dari kanan terus kiri, nanti tambah ke kanan lagi, tambah kiri lagi, gitu ya. Makanya anak laki-laki kalau sholat penuhi dulu sop yang pertama. Sop yang pertama terus luruskan kayak sampai baris itu. Itu nanti terus sop yang kedua terpenuhi, terus sop yang ketiga, begitu ya. Kenapa? Karena lurusnya sop, sempurnanya barisan itu juga menjadi ukuran sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ya? Jadi sekali lagi intinya pertemuan pada pagi hari ini adalah monggo kita perhatikan dalam bersuci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Ingat niat-niatnya, niat mandi wajib, niat wudhu ya, diperhatikan batasan-batasan yang harus dibasuh ya, ini harus diperhatikan betul. Jadi saya minta kepada kawan-kawan yang sudah besar, yang SMA itu bisa memperhatikan adik-adiknya, apalagi pengurus ya, pengurusnya juga seperti itu. Kalau mungkin ada pertemuan ya monggo ini disampaikan lagi, sampaikan lagi begitu ya. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan dalam bersuci, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.